Mungkin nanti kalau misalkan buat yang tak bahas hari ini itu kebanyakan adalah komponen dari endokrin perifer ya. Jadi endokrin pinggiran lah gampangannya. Kalau misalkan Nabil kemarin tuh lebih banyak ngebahas itu terkait tentang regulasi pusatnya gitu. Nah, sebenarnya kalau misalkan buat endokrin perifer ini sendiri itu menurutku kayak cukup seru juga buat materinya gitu. Jadi nanti mungkin bisa sekalian ngebahas bareng. Mungkin sebelum kita mulai, langkah baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, dari kata cukup dalam berdoa. Aku izin siapin dulu. Eh, belum tak share di anu ya. Share dulu apa nanti ya? Cek tak share dulu deh. Alfa aku tak share ke WA-mu ya, nanti share ke grup. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Udah, mari kita mulai. Kita. Waduh, kok hilang, kok rusak ini? Tidak, gambar-gambar hilang semua. Yes, maaf ya guys. Tapi tulisannya harusnya masih aman. Aduh, gak aman tenan. Bentar, bentar, bentar. Hahaha. Saya. Kok anjir gini? Pak yang tak kirim kamu aku juga anjir nggak? Enggak, apa mau share screen dari aku aja? Iya, minta tolong dong. Oke. Kayak buka anjir gini. Oke, mantap. Alhamdulillah. Oke, aku bahas adrenal medulla kak ya. Waduh, adrenal medulla aku dibahasnya di iki sih. Di autonomic nervous system ya kemarin ya. Aku yang bahas ya. Iya. Oke, jadi nggak usah lah ya. Udah dibahas daripada ngulang nanti. Oke, nomor M. Jadi hari ini kita akan bahas terkait tentang endokrin fisiologi, utamanya yang part 2 ya berarti. Nanti kita ngebahasnya terkait tentang 3 sistem, sistem di adrenal cortex, terus di endokrin, di pankreas, sama di calcium phosphate regulation. Utamanya pakai nanti parathyroid, vitamin D, sama kalsitonin. Next. Oke guys, jadi intinya adalah ini kayak kemarin juga udah dimasukin sama Nabil ya. Ya sudah, ngulang aja ya. Pokoknya gampangnya adalah sistem endokrin ini kalau misalkan kalian pelajari di FAL juga, sistem endokrin itu sistem yang mekanisme itu cukup ribet karena banyak sekali regulasi-regulasi yang harus benar-benar diperhatikan agar jumlah dari hormon yang ada di dalam tubuh manusia itu selalu terkontrol gitu. Jadi gampangannya kayak agar selalu pada batas normal. Next. Oke, jadi pertama kita akan bahas terkait tentang adrenal gland ya. Utamanya nanti kita lebih fokusnya ke korteks. Yang medulla itu udah dibahas di cellular fisiologi sama di autonomic nervous system ya. Kalau misalkan buat yang korteks ini memang murni dia untuk endokrin. Next. Oke, jadi kalau misalkan membahas terkait tentang adrenal medulla dan juga cortex, gampangnya biasanya itu aku ngapalinnya gini pokoknya. Lapisannya itu ada 3, dan produksi masing-masing lapisan itu beda-beda. Untuk lapisannya itu GFR, kan kayak sering kita dengar kan GFR kayak glomerular filtration rate atau kayak apalagi GFR di struktur lain gitu. Tapi di sini kayak juga lebih familiarnya kita kan dengar-dengar katanya itu GFR. Jadi dari luar tuh G itu glomerulosa, F itu fasciculata, R itu reticularis. Nah, untuk produksinya dari luar tuh ke dalam tuh MGA. Yang paling luar tuh mineralokortikoid, yang di tengah tuh glukokortikoid, sama yang paling dalam tuh ada androgen. Dan masing-masing itu nanti ada stimulasi yang berbeda-beda untuk produksinya. Tapi ada satu komando yang menjadi
cukup penting, yaitu yang berasal dari atas ya, yang dari hipotalamus pituitary axis-nya, yaitu ACTH ya. Jadi ACTH atau adrenal corticotropic corticotropic hormon itu menjadi salah satu yang megang kendali terhadap sekresi hormon-hormon yang ada pada adrenal cortex ini gitu. Nah, mungkin nanti ada pengecualian di zona glomerulasa. Tapi untuk zona fasciculata sama zona reticularis itu sebagian besar regulasinya oleh ACTH ya. Kemarin mungkin sama Nabil udah dijelaskan di endokrin pusat bahwasanya ACTH ini disekresi oleh anterior pituitary di mana dia nanti tugasnya adalah untuk menstimulasi produksi hormon di adrenal cortex. Next. Oke, nah ini adalah beberapa hormon yang nantinya akan diproduksi oleh adrenal. Ini burung apa? Oh, enggak nih. Oke, ini adalah beberapa hormon yang nantinya akan dihasilkan oleh adrenal cortex ya. Jadi intinya adalah oleh lapisan mineral kortikoid. Ngapalnya karena dia mineral, ya anggapannya kita fokusnya nanti ke cairan ya, cairan dan zat mineral atau ion gitu. Jadi kita lihatnya berarti contohnya adalah aldosteron, ya sama kortikosteron. Tapi nggak kortikosteroid. Intinya yang paling sering itu adalah si aldosteron. Kalau misalkan untuk yang uh, lapisan yang G, glukokortikoid ya MGA, glukokortikoid banyak ya, ada kortison, ada kortisol. Kalau misalkan buat yang androgen ya berarti dari zat-zat ini progesteron, DHEA, androstenedion gitu. Nah, sebenarnya semuanya ini berasal dari satu zat yang sama yaitu dari kolesterol. Jadi semua hormon yang diproduksi di adrenal cortex itu zat awalnya itu dari kolesterol. Kalau misalkan yang ada di adrenal medula, zat awalnya itu dari tirosin, yang nanti akan dilanjutkan produksinya menjadi dopamin atau ke arahnya norepinefrin dan epinefrin melalui beberapa enzim. Tapi di sini kita fokusnya ke korteks, di mana kalau misalkan di adrenal cortex, dia itu bahan dasarnya adalah dari kolesterol. Next. Nah, ini adalah grafik terpenting dari bab ini. Kasih dari subbab ini ya, dari subbab adrenal cortex ini adalah grafik terpenting. Karena dari sini itu kita itu udah bisa menginterpretasikan semuanya gitu loh, entah dari mulai produksinya, enzim-enzim yang terlibat, serta penyakitnya seperti itu. Nah, bisa kita lihat bahwasanya yang paling awal atau menjadi prekursor zatnya adalah si kolesterol ya, yang dimana kolesterol ini nanti yang memulai perjalanan ke semua zat ini. Nah, di sini sebenarnya bisa dilihat ya bahwasanya kolesterol itu dia itu akan dibentuk terlebih dahulu menjadi pregnenolon ya, di mana pregnenolon ini nanti yang literally menjadi kayak zat matang yang akan mulai diolah gitu. Nah, untuk memproduksi pregnenolon itu perlu stimulasi dari ACTH ya. Jadi kolesterol itu nanti akan diubah menjadi pregnenolon menjadi oleh si kolesterol dismolase. Nah, kolesterol dismolase inilah yang perlu ACTH untuk aktivasinya. Nah, mungkin tadi aku bilang ya, kalau misalkan di lapisan G, yaitu glomerulosa, untuk memproduksi mineralokortikoid, dia itu tidak terlalu memerlukan ACTH. Karena kalau misalkan di lapisan mineralokortikoid, di lapisan glomerulosa, dia itu butuh ACTH untuk menginisiasi produksi aldosteron aja, tapi bukan sebagai regulator utama. Sedangkan untuk di lapisan fasciculata dan juga reticularis, dia itu si ACTH-nya itu nggak hanya berfungsi sebagai prekursor untuk kayak menginisiasi pembuatannya aja, tapi literally kayak dijadikan patokan kayak oh kapan ini zat-zat yang di lapisan fasciculata sama reticularis harus diproduksi. Jadi gambarnya kayak yang di tengah sama di kanan yaitu yang glucocorticoids dan juga androgens. Mereka itu regulator utama untuk produksinya dan juga sekresinya itu oleh ACTH. Sedangkan untuk yang di paling kiri yaitu mineralocorticoids, dia itu stimulasinya oleh ACTH, tapi yang untuk proses regulasi produksi dan sekresi itu nanti ada dua komponen yang paling ampuh ya, yaitu serum potassium concentration atau serum K+ sama angiotensin 2. Jadi serum K+ sama angiotensin 2 itu nanti jadi regulator paling ampuhnya untuk yang paling kiri ini, untuk golongan mineralokortikoid. Sedangkan untuk glukokortikoid sama androgen itu yang menjadi
regulator paling ampuhnya tetap ACTH gitu. Jadi kalau misalkan dia yang lapisan glomerulosa yang memproduksi mineralokortikoid, dia itu ACTH hanya untuk kayak inisiasi produksi zatnya, tapi yang literally membentuk aldosteron dan juga sekresi aldosteronnya itu yang menjadi regulatornya oleh tadi ya serum K+ sama angiotensin 2 gitu. Nah, di sini juga cukup penting karena nanti ada beberapa kelainan yang dia itu defisiensi beberapa enzim. Contoh misalkan ada kelainan, saya lupa namanya. Pokoknya dia itu mengalami, kalau nggak salah itu adrenal insufficiency syndrome atau apa gitu ya. Namanya dia itu nanti mengalami kekurangan enzim 21 beta hidroksilase sama 11 beta hidroksilase. Sehingga nanti penampakan klinisnya adalah misalkan orang itu adalah wanita, maka nanti dia itu akan menunjukkan maskulinitasnya. Kenapa? Karena pregnenolon yang ada di adrenal cortex itu nanti karena si 11 beta hidroksilase sama 21 beta hidroksilase yang dimana itu menjadi si ini tak anotut mana anotut gini ya. Bisa anotut ya. Wah, kayak iso. Jelaslah. Pokoknya loh, yang 11 beta hidroksilase belum. Nah, yang 11 beta hidroksilase sama 21 beta hidroksilase ada. Nah, ini itu nanti kan dia defisiensi kan. Nah, kalau misalkan dia defisiensi, maka zat-zatnya atau si pregnenolonnya itu nanti akan ke drive untuk ke kanan sini gitu. Akhirnya produksi testosteronnya itu akan cukup tinggi. Nah, mungkin ditanyain kayak, "Loh Mas, di sini kan ada estradiol gitu." Tapi tetap di sini tuh yang jadi patokannya itu atau yang menjadi produksi paling banyak itu nanti zat-zat testosteronnya. Jadi kayak DHEA, androstenedion, dan testosteron. Nah, sedangkan estradiol itu nanti akan lebih banyak diproduksi di ovarium gitu. Makanya kalau misalkan dalam kondisi apa ya namanya ya, aku lupa. Ya itulah pokoknya. Nanti dalam kondisi seperti itu nanti bakalan kayak banyak ke drive-nya itu ke kanan. Aku lupa, jadi maskulin apa feminin? Oh, feminin ya. Oh, sorry, kebalik. Iya, jadi feminin ya. Intinya adalah karena sisinya itu jalurnya ketutup, terus yang di tengah ini jalurnya juga ketutup, nanti bakal ke kanan semua sini gitu. Akhirnya nanti produksi estradiolnya bakal naik. Semuanya gitu. Oke, next. Next, alpha. Oke. Nah, kita akan mulai membahas terkait tentang regulasinya. Tadi aku udah sedikit menyinggung terkait tentang regulatornya untuk lapisan yang fasciculata sama reticularis ya. Yang dimana untuk fasciculata dan reticularis itu yang menjadi regulator utama adalah si ACTH ya. Di mana dengan keberadaan ACTH ini nanti itu yang benar-benar ngontrol kayak kapan nih kita mengeluarkan si kortisol dan juga androgen itu ke dalam sirkulasi. Nah, sedangkan untuk lapisan mineralokortikoid, habis ini akan aku bahas secara terpisah seperti itu. Nah, mungkin kalau misalkan secara keseluruhan, dua regulator utama ini akan menjadi patokan kita ya. Yang pertama adalah dari diurnal secretion-nya dulu, juga dari regulasi dari atasnya ya, yang dari hypothalamus anterior pituitary ya, dari perintah atasnya pokoknya. Nah, untuk yang dari diurnal point of view, sebenarnya kalau misalkan secara diurnal, yang sering dibahas sekresinya itu adalah dari kortisol ya. Tapi memang ada beberapa sumber juga yang bilang bahwasannya regulasi zona vesikulata sama regulasi zona reticularis itu kurang lebih mirip gitu. Jadi biasanya kayak dijadiin satu. Tapi memang kalau misalkan di Costanzo itu dipisah. Tapi memang yang lebih sering dilihat itu dari sudut pandang kortisol. Dari sudut pandang sih zona vesikulatanya. Nah, kalau kortisol sendiri atau mungkin dari zona vesikulata sendiri kita fokusnya yang menjadi patokan kalau misalkan di diurnal secretion-nya adalah di pagi hari biasanya menjadi titik di mana produksi si kortisolnya itu cukup tinggi. Ya gampangnya adalah kita pengen kickstart harinya itu dengan uh, drive tubuh yang cukup tinggi ya. Misalnya kayak metabolisme kita naikkan, glukosa darah kita naikkan, terus kayak metabolisme organ lain juga kita tingkatkan dengan keberadaan dari kortisol ini seperti itu. Nah, sedangkan dia akan mulai turun nanti di malam hari gitu. Nah, secara diurnal secretion-nya memang kortisol ini cukup berkebalikan dengan suatu
hormon lain ya yang namanya melatonin ya. Jadi melatonin ini dia tuh balikan sama kortisol. Dia juga memiliki diurnal cycle yang dimana dia di pagi hari itu dia akan mulai turun ya. Sedangkan nanti mulai sore hari, mulai 4 sore sampai malam itu nanti dia akan meningkat. Jadi dia atau si melatonin ini dia tuh sekresi diurnalnya itu berkebalikan dengan kortisol. Nah, mungkin ditanyain kalau misalkan ada ACTH yang lebih main, maka apakah yang menang itu diurnal secretion atau ACTH-nya? Tergantung juga. Kalau misalkan ACTH-nya benar-benar tingkatnya cukup tinggi, maka mungkin diurnal secretion ini akan terkalahkan oleh si ACTH-nya. Tapi juga tergantung, kita lihat juga kayak tingkat ACTH yang bisa menstimulasi si kortisol untuk diproduksi pada saat itu juga, itu cukup tinggi apa enggak. Gitu. Jadi benar-benar kondisional. Nah, sedangkan untuk yang part hypothalamus pituitary axis, yaitu nanti ya pada umumnya ya, jadi dari hipotalamus nanti akan memproduksi kortikotropin releasing hormone, kemudian akan diinformasikan ke anterior pituitary untuk produksi ACTH. Dan ACTH nanti akan akan meningkat jumlahnya untuk mengstimulasi adrenal cortex untuk merilis si kortisol dan juga androgen tadi dari adrenal cortex. Oke, next. Oke, nah hal inilah yang dijadikan patokan untuk kita ya sebagai klinisi mencari suatu kelainan dalam aksis ini gitu. Nah, makanya kalau misalkan dalam mencari kondisi orang-orang dengan hiperkortisol atau hipokortisol atau lebih sering disebutnya sebagai Cushing syndrome ya atau Cushing disease tergantung apakah dia pusat atau perifer, itu kita bisa pakai yang namanya dexamethasone suppression test. Jadi kita memanfaatkan HPA aksis dari si cortisol secretion ini gitu. Di sini kita fokusnya ke kortisol karena memang kortisol ini yang sering lebih jadi problem ya kalau misalkan berkaitan sama regulasi metabolisme nanti. Nah, kalau misalkan buat dexamethasone suppression test sendiri, cara mainnya gimana? Nah, sebenarnya bukan yang kita tahu regulasinya dulu, baru kita tentukan adanya dexamethasone suppression test, tapi ada orang yang kayak percobaan, oh ya kita coba kasih low dose ke orang-orang yang high cortisol gitu. Terus kayak kita kasih high dose ke yang low cortisol ini sama high cortisol ini gitu. Kayak dengan percobaan itu kayak, oh ternyata gini, ternyata gini, ternyata gini hasilnya. Dari situlah dirumuskan si dexamethasone suppression test kayak gini. Itu sabda dari Dr. Arga. Nah, kemudian dari sini kita bisa lihat, dari Dr. Sundari. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwasanya dari yang sini prinsipnya adalah kita memanfaatkan HPA aksis tadi. Di mana logikanya? Kalau misalkan seseorang itu kita kasih kortisol dalam bentuk dexamethasone ya, maka dengan HPA aksis harusnya ada negative feedback ya. Jadi selalu ada peningkatan pada saat ada peningkatan dari kortisol, maka harus ada atau diimbangi dengan penurunan dari tingkat kortisol nantinya. Jadi kayak sebagian negative feedback-nya. Gitu. Nah, kenapa kok given at night sama measured at morning? Ya karena pada normalnya kortisol itu akan mulai meningkat pada pagi hari gitu. Jadi kita harus mengikuti diurnal rhythm dari kortisol. Jadi nggak bisa kalau misalkan kita kasih si dexamethasone eksternal itu dari misalkan jam 12 siang gitu. Nah, kalau misalkan kita kasih dari luar jam 12 siang, kan memang harusnya jam 12 siang itu nanti pas kita kasih, oke, mungkin dia akan naik gitu. Tapi memang normalnya kan dia akan turun kan jumlahnya pada saat sore hari gitu. Jadi mungkin dia bisa jadi nanti false negatif gitu. Jadi kita harus meriksa pada saat waktu yang tepat, yaitu pada malam hari kita kasih dan pagi hari kita akan cek gitu. Nah, tahapan pertama adalah kita saat menduga ya ada kondisi hiperkortisol, maka kita bisa kasih dulu dexamethasone low dose. Kalau misalkan hasilnya nanti orangnya akan merespon dengan kortisolnya turun jumlahnya, oh maka dia orang normal gitu. Tapi kalau misalkan ternyata pas kita kasih dia ternyata masih high atau normal kortisolnya, berarti negatif feedbacknya tadi itu mengalami gangguan entah di pusat atau si entah di HPA axis atau di adrenal cortexnya yang rusak. Jadi kita bisa ngarah ke Cushing syndrome ya. Karena Cushing syndrome kan kayak ya pokoknya sindroma yang intinya adalah hiperkortisol. Jadi kayak dia itu nggak spesifik pada satu jenis penyakit gitu. Nah, karena kita ada curiga ke Cushing syndrome, oke kita bisa lanjut ke high dose. Nah, pas kita kasih high dose, kalau misalkan dia itu tiba-tiba low kortisolnya, maka kayak
setelah dipaksa ternyata dia jadi low, maka mungkin yang ada gangguan itu si uh, pituitary-nya gitu. Jadi misalkan Cushing disease ya. Jadi Cushing disease itu pituitary disorder yang dimana dia itu produksi ACTH-nya berlebihan. Nah, sehingga kita bisa analogikan bahwasannya kalau butuh tinggi dos untuk menurunkan si jumlah kortisolnya, maka ACTH itu perlu dipaksa dengan high dose tadi. Gitu. Jadi kita ngarahnya ke Cushing disease, yaitu hypersecreting pituitary tumor untuk ACTH ini gitu. Kalau misalkan dia itu setelah kita kasih high dose tetap tinggi, kita bisa cek ACTH-nya. Kalau misalkan ACTH-nya ternyata low, berarti dia dari Cushing disease, tapi dia juga ada adrenal Cushing gitu. Jadi dia itu Cushing, tapi adrenalnya juga gangguan adrenalnya. Jadi meskipun ACTH-nya serendah apapun, adrenal itu tetap kayak produksi tinggi terus gitu. Tapi kalau misalkan kita kasih high, ternyata ACTH juga tetap high, maka ada selain dari pituitary ini, ya, selain dari pituitary anterior yang memproduksi ACTH, yaitu bisa jadi ectopic ACTH. Contohnya misalkan dalam kondisi misalkan lung tumor, out cell carcinoma misalkan yang memproduksi ACTH gitu. Nah, itu kan ectopic ACTH yang memang tidak bisa diinhibit oleh keberadaan kortisol gitu. Next. Nah, ini yang tadi. Sedangkan untuk yang aldosterone secretion untuk yang lapisan mineral untuk lapisan glomerulosa ya yang memproduksi mineralokortikoid, dia itu regulatornya oleh tiga ini ya. Khususnya oleh yang renin angiotensin 2 aldosterone system sama serum potassium concentration. Nah, di sini juga dikatakan bahwa ACTH itu only play role at ignition aja. Jadi benar-benar sebagai pemantik aja. Sedangkan yang meregulasi sekresi dan juga produksi di dalam kelenjarnya itu oleh RAS system ya, yaitu si angiotensin 2-nya dan juga si potassium concentration. Next. Nah, ini adalah faktor-faktor yang memproduksi dan juga menginhibit si ACTH. Yang stimulasi ada decrease blood cortisol level ya, jadi dia negative feedback, kita pengen lagi produksi kortisol, maka ACTH ditingkatkan. Kemudian ada sleep wake transition ya, tadi karena ada diurnal secretion pathway dari si kortisol dan juga androgen utamanya si kortisolnya, maka sleep wake transition menjadi stimulatory factor juga. Kemudian stres, hypoglycemia, surgery, sama trauma. Karena memang kortisol ini dikenal sebagai hormon stres ya. Jadi dia sebagai stres hormon, maka dia diproduksi dalam kondisi stres, baik itu stres fisik maupun stres mental. Kemudian ada psychiatric disturbances, ya ini adalah stres mental. ADH juga diproduksi. ADH juga turut juga untuk sebagai pemantik untuk meningkatkan produksi ACTH. Gampangnya kayak semakin encer darah, maka kita pengen meningkatkan gula darahnya juga biar nggak hipoglikemia gitu. Jadi biar nggak terlalu encer darahnya. Kemudian ada adrenergic agonis sama beta adrenergic antagonis. Gampangnya intinya untuk flight system lah. Kemudian serotonin juga di sini untuk memainkan peran dalam stimulatory. Sedangkan untuk yang inhibit, ya kebalikannya kayak increase blood cortisol level. Somatostatin juga main ya. Somatostatin itu dia itu GHIH. Kemudian ada opioid juga. Next. Oke, ini adalah peranan dari masing-masing lapisan adrenal cortex ya. Jadi untuk yang glukokortikoid ya, glukokortikoid itu kortisol, intinya adalah dia meningkatkan metabolisme. Kalau mineral kortikoid, yaitu aldosteron, intinya adalah dia meningkatkan tekanan darah. Ya, jadi dengan NA reabsorption, potassium secretion, sama H+ secretion. Makanya kalau misalkan dalam kondisi yang namanya Conn syndrome itu penyakit hiperaldosteron, dia itu nanti disertai dengan metabolic alkalosis ya. Karena apa? Karena dia hiper H+ secretion. Jadi H+ itu terlalu banyak yang dibuang. Akhirnya kalau H+ terlalu banyak yang dibuang, maka dia ke kondisi alkalosis metabolik. Kemudian juga ada adrenal androgen yang fungsinya adalah untuk ini ya. Jadi dia untuk stimulate pubic dan juga axillary hair dan juga testosteron. Aku mau bisa next coba. Aku mau konfirmasi. Yang 21 beta sama 11 beta deficiency itu dia feminin apa maskulin? Aku lupa. Di sini ada kayak. Nah ini dia. Eh,
Yang tadi. Nah ini sangat penting Pol guys. Jadi Costanzo itu sangat bagus karena dia itu medical physiology. Dia bukan kayak basic physiology, tapi dia medical physiology. Nah, jadi kita sekalian belajar kayak gimana penyakit yang akan timbul kalau misalkan salah satu aja dari bagian hormonal tadi itu terganggu, gitu. Nah, di sini aku mau konfirmasi yang tadi yang 21 beta hidroksilase deficiency ya. Jadi dia itu nanti akan ke arah yang oh, 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 oh. Hmm, cek. Ini di sini apa? Aku lupa. Oh, bentar ya guys. Aku lupa. Hmm, oh, male karakteristik. Oke, kebalik. Jadi benar yang aku awal tadi ya. Jadi lebih ke androgennya, bukan ke estrogen. Karena si estradiol itu lebih banyak diproduksi di ovarium ya. Yang tadi aku maksud. Jadi kalau misalkan di grafik tadi, bisa dikembali lagi kah? Tadi apa? Yang grafik produksi hormon sebelumnya lagi. Nah, tadi yang banyak tadi. Back, back satu coba apa? Nah, nah di sini bisa dilihat tadi yang dulu. Terus ini aku yang lagi, yang ada tulisannya banyak itu. Ini adalah kalau misalkan ada 21 beta sama 11 beta hidroksilase defisiensi, dia nanti gampangannya kayak hormon-hormon intermediate itu nggak tahu harus dikemanain gitu. Akhirnya mereka akan full lari ke yang produksi androgen yang paling kanan gitu. Nah, kalau misalkan semuanya lari ke produksi androgen yang paling kanan, maka nanti akan terjadi tadi ya virilization of female. Jadi virilization of female itu gampangannya kayak dia itu perempuan tapi male karakteristik. Jadi dia develop male karakteristik karena ada hiperandrogen gitu. Oke, bisa next Alpha ke yang tadi lagi. Nah, ini tadi ya. Oke, nah jadi di sini bisa dilihat ya dari masing-masing penyakit. Mungkin aku akan review satu-satu ya, karena ini menurutku sangat penting banget. Jadi kalau bisa didengarkan dengan baik. Oke, yang pertama dulu adalah untuk yang Addison disease. Jadi Addison disease dia itu defisiensi di semuanya. Jadi dia kurang baik itu mulai mineralokortikoid, glukokortikoid, sama androgen. Jadi literally dia kurang semuanya gitu. Tapi yang difokuskan biasanya ke glukokortikoid sama mineralokortikoidnya. Karena mungkin androgen mungkin sedikit bisa dikompensasi oleh gonad ya. Nah, clinical feature-nya dia hipoglikemi ya, karena dia hipokortisol, kemudian dia anoreksia, weight loss, nausea sama vomiting karena hipokortisol juga, weakness hipokortisol, hypotension itu karena hipoaldosteron. Kemudian hiperkalemi karena hipoaldosteron, metabolic acidosis itu karena hipoaldosteron juga. Karena aldosteron juga fungsinya adalah buang H+. Kalau misalkan aldosteronnya hipo, maka dia acidosis. Kemudian decrease pubic and axillary hair in female, ini juga karena tadi hipoandrogen estradiol tadi, dan ada hyperpigmentation. Nah, hyperpigmentation ini jujur kayak juga ada peranan sedikit dari yang um, androgen tadi ya. Jadi mungkin itu akan sedikit memainkan peran ke pigmentasi kulit juga. Jadi ada increase level of ACTH karena negative feedback. Jadi karena si androgen karena si mineral kortikoid, glukokortikoid sama androgen tadi itu kurang jumlahnya, maka dia negative feedback untuk kembali minta kayak, oh ayo aku kurang ini gitu. Akhirnya dia minta ACTH lebih sehingga ada increase level of ACTH. Dan treatmentnya ya wes kayak kembaliin aja yang tadi. Yang kedua adalah Cushing syndrome. Nah, Cushing syndrome dia itu sebenarnya bedanya sama Cushing disease itu apa? Cushing syndrome sama Cushing disease itu bedanya kayak satunya itu perifer, satunya itu sentral. Kalau Cushing syndrome dia tuh kayak hiper, tapi penyebab hipernya itu dari adrenal. Jadi kayak memang ya entah itu dia karena sel-sel yang produksi berlebihan. Jadi kayak gampangannya itu karena sebenarnya si ACTH itu normal-normal aja pada awalnya, tapi
si adrenalnya itu kayak terlalu melebih-lebihkan gitu. Jadinya dia tuh naik semuanya. Naik yang androgen sama kortisolnya aja gitu. Nah, kan tadi aku bilang ya, kalau misalkan si apa itu namanya? Aldosteron dia itu tetap distimulasi awal oleh HCTH. Tapi dia benar-benar kayak ngototnya itu mintanya oleh si apa tadi? K plus sama ya Allah, sorry. Pagi hari. Oke, karena dia itu benar-benar mintanya oleh si angiotensin 2 sama si potassium serum concentration-nya aja gitu. Jadi di Cushing syndrome dan juga Cushing disease yang jadi perhatian itu adalah hiperkortisol. Kalau misalkan Down syndrome ini baru yang hiperaldosteron. Jadi dia aldosteron secreting tumor. Oke. Nah, tapi mungkin bisa diperhatikan juga bahwa di Cushing syndrome itu ada gejala hipertensi juga. Tapi di sini mungkin bukan yang menjadi primernya, karena yang benar-benar aldosteron hiper itu adalah si Down syndrome. Kalau misalkan buat yang 21 beta hidroksilase deficiency, ini yang tadi tak bilang, dia itu nggak bisa ke arah yang glukokortikoid sama mineral kortikoid. Jadi dia ngarahnya ke androgen semua. Sedangkan yang 17 alpha hidroksilase deficiency, dia itu ya sama sih. Dia juga nggak bisa ngarah ke situ. Dia nggak bisa ngarah semuanya malah. Jadi kayak dia yes mentok gitu. Akhirnya dia juga ada lack of pubic and axillary hair in female. Okay, next. Oke, selanjutnya kita mulai bahas yang pankreas endokrin. Next. Pankreas endokrin itu sebenarnya secara dasar itu nggak terlalu ribet. Kayak dia itu nggak terlalu banyak regulasi yang muluk-muluk dari atas. Tapi dia tuh yang ribet itu nanti kalau udah masuk ke klinisnya. Jadi regulasi yang rusak di pankreas itu nanti benar-benar kayak ribet kliniknya karena metabolisme itu bakal hancur. Jadi metabolisme manusia itu bakal amburadul banget. Oke, nah intinya adalah endokrin di pankreas itu dimainkan peran oleh si pengerahan islet di pankreasnya sendiri ya, yang dimana ada sel-sel alfa, sel beta sama sel delta. Nah, sel alfa itu produksi glukagon, beta itu produksi insulin, sama delta itu produksinya somatostatin. Next. Nah, oke, yang pertama kita bahas terkait insulin dulu ya. Jadi insulin itu dia itu distimulasi produksinya oleh faktor-faktor yang intinya kebanyakan gula darah. Jadi kalau banyak gula darah, maka kita pengen ngemasukin gula darah itu ke dalam sel. Selain gula darah, juga ada amino acid dan fatty acid yang juga mempengaruhi. Jadi intinya adalah kita tuh pengen menurunkan segala bentuk nutrisi yang ada di dalam darah gitu. Jadi kita pengen ngemasukin ke dalam sel. Karena sel tuh butuh gitu. Makanya di sini juga ada permainan dari si um, apa ya? Oh, enggak sih, enggak disebutin gini. Ini ya gampangnya kita pengen masukin ke dalam sel gitu. Mungkin nanti juga ada yang namanya IGF ya, atau apa? IGF yang nanti akan distimulasi produksinya oleh si GH. Jadi insulin-like growth factor. Jadi insulin-like growth factor itu dia itu cara kerjanya mirip sama insulin. Dia itu nanti akan meningkatkan uptake ya. Jadi akan meningkatkan uptake dari glukosa, amino acid, sama fatty acid untuk pertumbuhan gampangannya. Nah, di sini inhibitorinya ada glucose decrease, fasting, exercise, gampangnya kayak kebalikannya gitu. Tapi di sini cukup menarik adalah insulin itu juga ditingkatkan si jumlahnya oleh glukagon gitu. Karena kayak kita mikirnya kan glukagon itu sebenarnya kan kebalikan dari insulin kan, tapi kok tiba-tiba dia mengstimulasi insulin gitu. Jadi di sini sebenarnya itu kita itu kayak pengen meregulasi, oke, insulin kita masukin semua itu, tapi jangan sampai gula darah itu terlalu drop. Karena apa? Karena kalau gula darah itu drop, maka otak itu nggak punya makanan lain selain gula darah. Jadi intinya hipoglikemia itu akan lebih parah daripada hiperglikemia. Makanya insulin itu sekresinya distimulasi oleh glukagon, tapi glukagon itu stimulasinya tidak distimulasi oleh insulin gitu. Jadi gampangannya kayak cuma cinta tapi bertepuk sebelah tangan gitu loh ini. Jadi si glukagon ini mendukung insulin, tapi insulin itu gak mendukung balik si glukagonnya. Tujuannya ya tadi kita itu lebih mending dalam kondisi hiperglikemi
daripada dalam kondisi hipoglikemi gitu. Oke, sedangkan untuk yang GIP itu dia itu hormon yang diproduksi oleh GI tract yang fungsinya adalah untuk meningkatkan produksi insulin juga. Next. Nah, jadi pada awalnya insulin itu pada sel beta pankreas dia itu diproduksi dalam bentuk ini ya. Oke, jadi dia itu diproduksi dalam bentuk ini asam amino peptide yang kayak bulat gini. Jadi dia tuh kayak satu kesatuan gitu, berantai, asam amino yang berantai. Nah, tapi ini namanya proinsulin ya. Nah, tapi sebelum dia itu disirkulasikan ke dalam sirkulasi darah, si yang namanya connecting peptide atau si peptide itu nanti bakal dilepas. Nah, si A chain sama B chain atau alpha chain sama beta chain itu nanti bakal digabungkan oleh yang namanya disulfide bridge ya atau jembatan sulfida. Jadi benar-benar mengandalkan si jembatan sulfida. Tidak lagi mengandalkan sepenuhnya pada ikatan peptida oleh seluruh asam amino gitu. Nah, kemudian nanti si peptide atau connecting peptide ini ya wes kayak dia dilepas, dia akan gentayangan di pembuluh darah kayak ya wes dia kayak oh ya aku ngapain gabut. Nah, tapi justru karena dia gabut itu, kita bisa gunakan dia sebagai alat diagnostik untuk mengetahui level insulin di dalam tubuh. Loh, kenapa Mas kok nggak pakai insulinnya langsung gitu? Nah, karena kalau kita melihat insulinnya langsung, insulin itu nanti bakal udah banyak yang udah kerja gitu. Jadi kalau misalkan kita mengukur insulinnya, mungkin pas kita lihat kayak harusnya dia tuh hiperinsulin, tapi karena insulinnya itu banyak yang mungkin udah berikatan dengan reseptor, maka mungkin kita mendeteksinya kayak, oh ini insulinnya normal-normal aja gitu. Jadi kayak, oh nanti dia bakal false negatif lagi. Makanya kita lebih bisa mengandalkan si peptide untuk alat diagnostik hiperinsulinemia. Tuh. Next. Nah, ini adalah reseptor-reseptor atau bukan reseptor sih, ini adalah efek respons fisiologis dari insulin ya. Jadi insulin itu nanti akan meningkatkan si keberadaan apa glut transport ini di membran sel. Gampangnya ya tadi kita pengen meningkatkan uptake dari asam amino, glukos sama fatty acid yang ada di dalam darah. Nah, berdasarkan lokasinya, isoform dari glut itu banyak. Aku lupa ya, apalagi di Ninja Nerd itu piye ya, nabil sing apal. Pokoknya ini adalah ya itu. Satu itu intinya yang paling sering itu di brain ya. Jadi brain, terus red blood cell, terus placenta itu kebanyakan pakai GLUT1. GLUT2 itu yang paling sering itu adalah pancreatic beta cell sama small intestine ya. Small intestine yang di basolateral ya. Kalau yang di apikal itu pakainya GLUT5 untuk fructose. Kemudian kalau GLUT3 itu paling sering keluar nanti di neural, GLUT4 itu di muscle sama hati, sama di pos. GLUT5 itu di small intestine ya untuk fruktosa, sama GLUT6 itu dia ubiquitas ya. Jadi dia itu kayak yes, ya jarang dipakai gitu. Yang fungsinya yes itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya yang memiliki ini harusnya si GLUT1 ini juga low affinity. Apa high affinity ya? Oh, oh, oh iya, low affinity ya. Harusnya yang di brain itu juga low affinity. Gampangnya kenapa kok low affinity? Intinya adalah dia itu kayak yang menjadi alarm gitu. Jadi dia itu bisa mendeteksi kayak kapan tuh gula darah itu semakin rendah. Pikirkan saja kalau misalkan organ-organ yang dia itu butuh banget glukosa kayak neuron, terus pankreas, otak, dia itu mereka misalkan kayak high affinity misalkan. Bukan neuron sih. Neuron tuh masih bisa pakai ya otak aja brain ya. Misalkan dia itu kayak high affinity gitu. High affinity kan gampangannya kalau misalkan dia itu gula darahnya itu kayak rendah banget. Gula darahnya itu misalkan gula di dalam darah cuma satu misalkan. Gula darah cuma satu, terus dia high affinity. Terus dia ada di otak sama di pankreatic beta cell. Seberapa dia nggak bisa mendeteksi kayak gula darah itu udah rendah. Tapi misalkan dia low affinity, maka misalkan dia cuma bisa deteksi, dia cuma bisa ngikat gula darah
minimal banget tuh 10. Satu tuh dia udah nggak bisa. Minimal 10. Maka kalau udah di bawah 10, dia tuh udah kayak deteksi kayak, oh ini mulai rendah ini. Maka aku harus bilang ke atasan kayak, weh bro, ini glukosa udah rendah gitu. Tingkatkan lagi jumlahnya. Jadi intinya, kita tuh butuh organ-organ yang mereka itu butuh banget glukosa sebagai ini, detektor sensori gitu. Makanya mereka itu low affinity KM-nya. Tapi untuk yang organ-organ kayak yes, small testing tuh sebenarnya dia tuh kayak apa ya? Ya karena dia tuh yang berperan sebagai penyerapan glukosanya ya. Jadi mungkin dia yang lebih high affinity. Makanya dia scavenger cell kan. Jadi mereka itu kayak biasanya saya ini aku jaluk, aku jaluk. Next. Nah, oke. Untuk pankreas, untuk insulin ini sendiri, dia itu secara persinyalannya menggunakan tyrosine kinase ya. Jadi dia tidak menggunakan sistem persinyalan IP3 kalsium, tidak menggunakan CIMP signaling, tidak menggunakan steroid signaling, tidak tidak menggunakan CGMP signaling, tapi dia pakai yang namanya tyrosine kinase. Dan zat lainnya pakai itu contohnya adalah GIHA kalau nggak salah ya, tyrosine kinase. GIHA, insulin itu pakainya tyrosine kinase. Tapi tiroid, jadi tiroid itu meskipun dia itu dari tirosin, tapi dia nggak pakai tyrosine kinase ya. Jadi tiroid itu dia itu pakai yang intraseluler, um, apa namanya itu? Sebentar guys, tak buka ya, aku lali. Oke, aku balik. Aku balik. Tiroid itu pakai yang namanya, oh anu, Jakstat ya. Dia pakai Jakstat. Karena dia di intrasel tapi dia nggak di nukleus. Semi nukleus sih sebenarnya. Tapi dia sebenarnya kan bukan steroid, tapi dia memainkan seakan-akan dia itu steroid gitu. Jadi memang steroid ini agak agak unik ya. Kemarin mungkin sudah dijelaskan sama Nabil ya. Oke, next. Oke, nah peranan dari insulin ya ini tadi pokoknya adalah dia tuh meningkatkan gula darah. Intinya itu. Next. Nah, ini adalah cara mainnya ya. Nanti mungkin kalian akan belajar lebih ribet lagi di biokimia yang literally kayak masing-masing pathway untuk bisa meningkatkan atau menurunkan gula darah, asam amino darah dan juga fatty acid darah itu nanti bakal dijelaskan semuanya. Jadi semangat menghadapi biokimia ya. Jadi intinya ini kayak secara singkatnya, gampangannya kayak kalau misalkan um, insulinnya itu nanti main, dia berusaha untuk meningkatkan glukos, fatty acid, kebalik, sorry, menurunkan. Jadi gampangnya kalau kita pakai insulin, kita tuh pengen gula darah itu turun semuanya gitu. Jadi kayak makanya kalau post absorptif, insulin itu bakal naik banget dan glukos darah itu diusahakan bisa turun. Beserta dengan fatty acid, fatty acid dan juga amino acid. Maka efek dari insulin ke blood level itu ini semuanya. Jadi kayak turun semuanya. Ya, tadi aku juga kebalik. Jadi, harusnya dia berusaha untuk menurunkan ya yang tabel tadi Pak. Jadi ya harusnya intinya adalah insulin itu kayak menurunkan semua gula darah. Nah, kalau glukagon kebalikannya. Tapi yang tadi aku bilang, glukagon itu diinhibit oleh insulin. Jadi kayak bertepuk sebelah tangan gitu. Jadi glukagon itu tadi perlu diingat, insulin tadi perlu diingat, dia itu didukung oleh glukagon dalam stimulasinya. Tapi kalau misalkan buat si glukagon ini, dia itu nggak didukung balik. Justru diinhibit. Nah, stimulatory factor dari glukagon itu sebaliknya dari si insulin tadi ya. Kalau misalkan kita puasa, kita lagi nggak makan, kita lagi strive untuk nutrisi, itu bakal ditingkatkan glukagon. Untuk apa? Ya untuk glikogenolisis, menurunkan glikolisis, menurunkan apa? Glikogen, menurunkan pembentukan glikogen, meningkatkan glikogenolisis. Intinya adalah kita pengen meningkatkan jumlah zat makanan ini semua di dalam darah. Makanya di sini juga ada permainan dari CCK ya. CCK. Oh, oke. Jadi CCK itu gampangannya kan dia itu diproduksi kalau misalkan ada stimulasi dari apa nih ya, zat-zat makanan di dalam usus ya. Mungkin di sini kalau nggak salah itu CCK itu memainkan peran karena kalau CCK dalam darah itu tinggi, maka maka nggak ada negatif feedback. Jadi
dia itu gampangnya kayak distimulasi terus, tapi nggak ada yang diabsorpsi di dalam usus gitu. Jadi gampangnya kan dia rendah kan di jumlah gula darah, asam amino juga fatty acidnya. Karena itu dia juga menstimulasi glukagon untuk meningkatkan semuanya tadi di dalam darah. Next. Nah, ini kebalikannya dari insulin. Next. Nah, ini adalah peranannya tadi ya. Intinya adalah meningkatkan semua nutrisi di dalam darah. Next. Oke, yang terakhir, yang sangat seru banget. Regulation of calcium and phosphate metabolism. Next. Oke, kenapa ini kok penting gitu? Nah, kan tadi kan kayak adrenal cortex, oh penting banget mas gitu. Terus kayak pankreas kayak, oh penting banget mas gitu. Kalsium fosfat itu loh zat kecil mas, ngapain dia penting? Nah, mungkin ini aku mulai langsung dari ini ya, suatu clinical appearance kalau misalkan orang itu mengalami hipokalsemia ya. Jadi ada yang namanya sphosphate sama thrombocyte. Jadi sphosphate itu suatu bentukan klinis twitching dari facial muscle kalau misalkan ada hipokalsemia. Sebenarnya kalau misalkan ditanyain secara ionologis, bukan ionologis ya, secara biokimia ya. Kenapa kok kalau misalkan kalsium level di darah itu rendah, dia itu berakibat pada twitching dan spasm? Sebenarnya kayak oke, bisa dilogika ya, karena kalau misalkan ada high calcium levels, mungkin nanti dia akan menghambat terjadinya hyperpolarization dan juga menghambat terjadinya repolarization gitu, sehingga dia kayak terus-terusan contraction gitu. Tapi dulu aku waktu tanya sama Prof Bambang pun kayak bilang bahwasannya nggak semuanya itu bisa dilihat dari sudut pandang kayak gitu. Jadi pada seringnya gejalanya itu ditemukan dulu, terus dikaitkan dengan kondisi klinisnya. Misalkan kayak, wah ini twitching ini. Kenapa kok dia twitching ini? Oh ternyata dia hipokalsemia. Oke, jadi twitching itu diakibatkan oleh hipokalsemia gitu. Jadi bukan yang kayak, oh ini orang ini hipokalsemia nih. Oke, kita cari mekanismenya yuk. Kenapa kok hipokalsemia ini menyebabkan twitching gitu? Nah, bukan kayak gitu ya. Jadi pun pada beberapa kondisi kelainan ion itu kayak nggak bisa dikaitkan kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu kayak nggak masuk akal juga kalau misalkan kita kaitkan secara mekanisme biokimianya. Gitu. Tapi intinya adalah ya kayak gitu. Sedangkan buat trososin itu terjadi kalau misalkan uh, pressure dari bragi dengan cuff itu dinaikin, nanti bakal ada kayak gini ya. Jadi gampangannya kayak apa? Ya, terjadi flexion gini. Next. Oke, regulasi dari kalsium dan fosfat itu sebenarnya kita mempertimbangkan jumlah ion pada pada free state-nya, jadi pada ionized state-nya. Jadi bukan pada jumlah zat-zat kalsium dan fosfat yang sudah terikat pada albumin atau pada protein atau pada sel yang kayak tidak bebas gitu. Makanya pada umumnya yang memberikan sifat fisiologis atau memberikan peranan fisiologis adalah zat-zat yang dalam bentuk bebas atau dalam bentuk ionized formnya. Next. Oke, di sini kita bisa lihat juga bahwasannya dalam kondisi asidemi dan juga alkalemi, jumlah ionized kalsium itu akan berubah juga ya. Karena apa? Karena H+ itu punya tendensi juga untuk mengikat albumin. Maka kalau misalkan ada orang yang meningkat jumlah H+-nya, maka albumin itu bakal kayak direbutin gitu antara kalsium sama H+, kayak rebutan pacar. Akhirnya kalsium itu akan lebih banyak yang dalam bentuk ionized formnya. Dan sebaliknya kalau misalkan alkalemi, maka kalsium itu menang gitu, kayak nggak ada yang rebutan pacar sama dia. Akhirnya kalsiumnya itu akan lebih rendah yang dalam bentuk ionized formnya. Next. Dan ini juga bermain dalam ion-ion yang lain juga ya. Jadi mungkin nanti untuk ion kalium misalkan juga akan mungkin akan menunjukkan sifat yang serupa. Nah, sebenarnya apa sih yang memainkan peranan dalam regulation ini gitu? Jadi yang memerankan peranan itu ada tiga zat utama ini ya. Jadi ada PTH atau parathyroid hormone, ada kalsitonin, sama ada vitamin D. Kenapa kok ketiga ini? Karena ketiga inilah yang akan memainkan regulasi yang kuat-kuatan banget gitu dalam regulasi kalsium dan fosfat. Sebenarnya keduanya itu cukup penting banget dan bahkan di tubuh pun kayak dia itu disimpan dalam jumlah yang banyak ya, utamanya dalam tulang. Nah, makanya nanti kita akan sedikit memainkan logika ya, bagaimana si kalsium dan fosfat ini diregulasi oleh PTH, kalsitonin, juga vitamin D.
Untuk PTH ini gampangannya dia itu fungsinya meningkatkan jumlah kalsium dalam darah dan meningkatkan reabsorpsi kalsium di kidney. Kalsitonin dia itu fungsinya menurunkan kalsium di dalam darah. Kalau vitamin D dia itu meningkatkan deposisi dari kalsium di tulang dan meningkatkan kalsium absorption di intestine. Next. Yang pertama adalah ini yang tadi ya, ini ya sini grafiknya ya. Ini dari yang tak jelaskan tadi secara singkat, grafiknya ini. Next. Nah, oke, kita mulai masuk ke parathyroid. Jadi parathyroid hormon, dia itu memainkan perannya itu dengan sangat cantik. Jadi dia itu mainnya bersih dan main cantik banget. Gimana cara mainnya? Jadi PTH pertama kali main, dia akan menggerus dulu. Ya. Jadi dia akan menggerus dulu kalsium fosfat mineral yang ada di tulang. Nah, pas digerus, ya, dia itu minta tolong osteoblas untuk memberitahu osteoklas. Ya. Jadi dia itu nggak yang main langsung ke osteoklasnya, tapi dia kayak melalui perantara dulu. Jadi dia itu kayak nggak yang langsung berani tembak aja. Dia lewat perantara osteoblas dulu, osteoblas bakal ngasih tahu ke osteoklas. Nah, osteoklas baru nanti akan meningkatkan resorpsi tulangnya untuk meningkatkan jumlah kalsium fosfat di dalam darah. Nah, karena kalsium fosfat di dalam darah akan naik, sedangkan kita cuma perlu kalsium aja yang naik, maka kita perlu buang fosfatnya dong. Dengan cara apa? Kita masuk mekanisme kedua, kita main ke ginjal. Di ginjal, parathyroid hormon, utamanya di early proximal tubule, dia akan meningkatkan reabsorption dari kalsium, ya. Jadi akan di proximal tubule itu akan diinhibit dulu yang Na fosfat kotransporternya. Jadi Na-fosfat kotransporter yang ada di proximal tubule itu diinhibit sama parathyroid hormone. Sehingga fosfat tuh nggak bisa direabsorpsi. Dan parathyroid hormone juga menstimulasi kalsium reabsorption di distal tubule. Jadi gampangnya kayak di ginjal tuh karena kalsium fosfat tuh sama-sama tinggi. Oh, ya caranya gitu. Oke, ginjal minta tolong dong gitu. Kamu buangin tuh fosfatnya, tapi kalsium jangan kamu buang. Karena aku pengen kalsium di dalam darah cukup tinggi juga. Jadi cara mainnya itu sangat sangat pinter dan sangat bersih dengan cara tersebut ya. Makanya di sini kita bisa lihat ya, semakin tinggi PTH secretion-nya, maka total plasma dari kalsium itu juga akan semakin tinggi. Next. Oke. Nah, ini adalah regulation-nya ya. Ini yang di proximal tubule ya. Yang di proximal tubule. Proximal tubule itu gampangannya kayak dia akan menginhibit si sodium fosfat kotransport. Jadi kayak kita nggak mau fosfat, buang aja gitu. Karena hiperfosfatemi di dalam tubuh itu juga akan berakibat pada kalsifikasi gitu. Jadi tidak hanya hiperkalsemi yang berakibat pada kalsifikasi, tapi kalsium yang ketemu sama fosfat yang bareng-bareng numpuk itu akan menyebabkan kalsifikasi. Entah itu di otot, di tendon, di ginjal, jadi batu, dan lain sebagainya. Next. Oke, ini adalah regulasinya secara singkat ya. Jadi gampangnya kayak kalau misalkan ada high PTH secretion, dia nanti akan menurunkan fosfat reabsorption, meningkatkan kalsium reabsorption, sama meningkatkan urinary CAMP. Nah, yang urinary CAMP ini aku jujur kurang tahu ya kenapa. Kemarin aku tanya ke dosen juga, beliau mau nyari sumber dulu gitu. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang mau nyari, yang udah ketemu ya, bisa diinfokan itu. Kalau kalau misalkan logika aku sih dari yang tadi ya, dari gampangannya kayak bisa back coba Pak. Bisa nggak usah back aja guys. Aman nih, harusnya aman ya. Oke, gitu intinya gitu ya. Jadi mainnya dikit ini dia kayak gitu, di bone dia meningkatkan resorptionnya, di intestine juga dia juga punya indirect effect melalui vitamin D. Intinya adalah kita pengen meningkatkan kalsium dalam darah. Next. Nah, sedangkan kalsitonin itu dia tuh kebalikan dari PTH. Kalau overall efeknya ya, overall efek dari kalsitonin itu kita itu pengen menurunkan kalsium di dalam darah. Melalui apa aja? Kita inhibit kalsium reabsorption di distal tubule. Jadi kebalikan dari PTH. Terus kita menginhibit kalsium absorption by intestine melalui vitamin D juga tadi, kebalikan dari PTH. Dan kita promote deposition of calcium juga melalui vitamin D. Jadi um, juga kita menginhibit osteoklas pakai kalsitonin,
dan kita stimulate osteoblast. Next. Sama kalsitonin ini dia itu diproduksi oleh thyroid gland yang para follicular cell ya. Kalau yang follicular cell-nya thyroid itu untuk produksi thyroid hormone. Yang ketiga adalah si vitamin D. Nah, vitamin D dia itu proses produksinya berasal dari yang namanya kolesterol kolesterol ya. Jadi dia itu berasal dari kolesterol. Nah, kolesterol itu nanti bakal bakal diolah terlebih dahulu menjadi 7 dihidrokolesterol ya. Nah, kemudian dari 7 dihidrokolesterol utamanya di kulit nanti akan ya yang kena solar UVB light nanti akan teraktivasi menjadi kolekalsiferol. Nah, kemudian dari kolekalsiferol dia nanti akan dihidroksilasi di liver menjadi 25 hidroksi vitamin D atau 25 hidroksi kolekalsiferol atau 25 hidroksi kalsidiol ya. Kemudian nanti di dalam ginjal ya, dia nanti akan dipasangkan lagi dengan satu alkohol lagi ya, satu gugus alkohol lagi menjadi 125 dihidroksi vitamin D atau 125 dihidroksi kolekalsiferol atau nama lainnya kalsitriol ya. Nah, kenapa kok ini penting gitu? Nah, sebenarnya ada satu zat lagi sih yang ini yang belum update ya, karena si satu zat lagi ini dia itu cukup baru lah temuannya. Jadi belum di semua textbook itu diupdate gitu. Jadi tidak hanya 1,25 dihidroksi vitamin D yang dibentuk, tapi di kidney juga dibentuk yang namanya 2425 dihidroksi vitamin D. Yang dimana keduanya itu nanti beda tempat main. Yang 125 itu nanti akan main di bone untuk meningkatkan deposisi dari kalsium. Sedangkan yang 2425 itu nanti akan main peran di intestin untuk meningkatkan reabsorpsi yang ada di intestin. Gitu. Jadi kayak, bukan reabsorpsi, absorpsi. Kalau reabsorpsi itu di ginjal. Kalau absorpsi itu di intestin. Jadi kita mainkan 2425 itu di intestin untuk banyakin dulu kalsium dalam darah, tapi karena vitamin D ini tujuannya untuk tulang, maka kita butuh 125 untuk meningkatkan deposisi kalsium di darah tadi ke dalam tulang. Gitu. Jadi intinya vitamin D itu dimintai bantuan oleh PTH dan juga oleh kalsitonin, tapi dia itu juga punya peranan tersendiri. Next. Nah, Oke. Nah ini ya, ini yang belum terupdate juga. Jadi yang paling update itu di PPT-nya dosen nggak masalah. Nah, 2425 kolekalsiferol itu juga aktif ya, tapi dia beda tempat. Kalau misalkan yang 125 itu dia itu di tulang, 2425 itu di intestin. Next. Nah, ini adalah cara mainnya. Oke, intestinal calcium absorption, cara mainnya adalah kayak gini ya. Jadi, kalsium yang dari lumen, itu nanti kan masuk dulu ke small intestine ya. Nah, agar small intestine itu juga nggak terlalu tinggi kalsium intraselulernya, maka kalsium itu akan diikat sementara terlebih dahulu oleh yang namanya calbindin ya. Kemudian kalau misalkan udah saatnya dipindahin ke blood, dari cell of small intestine nanti bakalan dipindahin. Jadi kayak dilepas dari calbindin dulu, terus nanti baru dipindahin ke dalam darah gitu. Next. Nah, ini adalah penyakit-penyakit dari sistem ini ya. Jadi kebanyakan itu yang mengalami gangguan itu adalah si PTH-nya. Jadi primary hyperparathyroidism, surgical hypoparathyroidism, pseudoparathyroidism, dan juga humoral hypercalcemia of malignancy karena adanya peningkatan PTH, sama chronic renal failure. Intinya adalah karena adanya peningkatan atau penurunan dari PTH akan berakibat pada kelainan regulasi dari kalsium darah dan juga fosfat darah ya. Jadi contoh misalkan untuk yang primary hyperparathyroid, jadi PTH-nya tinggi, maka PTH tinggi maka nanti kalsium darah juga akan tinggi, fosfat rendah. Sehingga nanti urin fosfat tinggi, urin kalsium juga bakalan tinggi karena ya mau nggak mau kalau darah tinggi ya nanti bakal lebih banyak yang akan masuk di saringan gitu. Dan kalsium yang berusaha untuk direabsorpsi juga nggak bisa semaksimal mungkin kan. Dan urin CAMP juga tinggi ya, karena tadi PTH juga efeknya ke peningkatan urin CAMP. Kalau surgical hypoparathyroid itu gampangnya karena hypoparathyroid gland-nya itu parathyroid gland-nya itu keambil,
sehingga dia low calcium level di darah. Terus suhu hypertriglycerid itu gampangnya PTH-nya itu tinggi tapi reseptornya itu nggak ada. Misalnya reseptornya itu rusak. Terus kalau humoral hypercalcemia of malignancy itu PTH-nya itu tinggi, sorry, PTH-nya itu rendah tapi reseptornya itu tinggi gitu. Akhirnya si apa efeknya itu akan seperti hiperparatiroid. Terus PTHRP sih. PTHRP kok apa ya? Aku lupa. Bukan reseptor sih, benar, sorry, sorry. Maaf. Oh, PTHRP itu PTH related protein ya. Jadi dia hasil metabolisme dari si malignansinya tadi. Terus kalau chronic renal failure ya gampangnya kalau ginjalnya rusak ya semuanya rusak gitu. Next. Oke, mungkin sebelum kita mulai membahas terkait yang challenge yourself ini, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditanyakan, aku hitung mundur. 3, 2, 1. Oke, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, langsung saja kita bahas satu-satu. Next. Oke, jadi untuk parameter-parameter berikut ya. Ayo, Alpha next. Oke, kita akan bahas terkait tentang Addison disease, Cushing disease, sama Hashimoto thyroiditis ya, atau immune destruction of the thyroid. Oke, pertama buat Addison disease. Addison disease itu adalah suatu kondisi yang dimana dia itu terjadi hipo dari semuanya. Jadi hipokortisol, hipoaldosteron, hipoandrogen. Nah, jadi kortisol level akan turun. Karena kortisol level turun, maka ACTH akan naik sebagai negative feedback. Dan bad glucose juga turun karena kortisolnya turun. Oke, Oke, kemudian Cushing disease. Cushing disease adalah adanya kayak semacam tumor pituitari, gampangnya gitu. Sehingga apa yang akan terjadi? Emilda, coba ACTH-nya apa yang akan terjadi ke ACTH di Cushing disease? Kortisol dulu boleh nggak? Oh, oke deh, boleh. Kortisolnya naik. Kalau naik ACTH-nya turun, blood glucose-nya tuh naik. Oh, sungguh ACTH-nya turun. Bukannya feedback negatif ya? Bentar. Cushing itu Oh, di atas. Berarti naik nggak sih? Oh, betul. Oh Karena iya. dia Cushing, sebenarnya dia Cushing disease sih. Kalau Cushing syndrome mungkin bisa jadi ada feedback ke atas ya. Tapi kalau Cushing disease itu primer. Jadi kok primer? Pusat. Oh Jadi iya. dia itu hyper secreting anterior pituitary tumor biasanya. Jadi Ya. ACTH-nya tinggi. Jadi meskipun kortisol tinggi, kayak ya tumor kan nggak bisa diomongi. Jadi kayak nggak bisa negatif feedback. Oke. Terus blood glucose-nya gimana? Ayo. Naik. Kan kortisol. Oke, blood glucose juga naik. Jadi di Cushing disease semuanya naik. Terus untuk autoimmune destruction of the thyroid, pertama mungkin given coba untuk T4-nya apa akan yang terjadi? Apa yang akan terjadi? Harusnya turun. Oke, buat autoimmune. Oke, untuk T4 oke turun. Terus Shafira Dwi TSH. Kalau temperaturnya turun, Wah, TSH-nya tuh, negatif bentar feedback given. jadi Ada, aduh gantian given. Yes, gimana tadi TSH-nya? mungkin karena T4-nya turun negatif feedback ke atasnya jadinya TSH-nya naik. Oke, betul. Jadi T4-nya turun, maka dia negatif feedback ke atas, TSH naik. Terus kalau buat basal metabolic rate-nya, Karena T4-nya turun, basal metabolic rate-nya turun. oke. Terus T3 resinaptik. Eh, nggak tahu mas, tapi kayaknya jadi naik karena T4-nya turun. Oke, oke.
Oke, jadi aku mau menjelaskan sedikit terkait tentang T3 resin uptake ya. Jadi T3 resin uptake itu lumayan menarik, guys. Sangat menarik sebenarnya. Jadi T3 resin uptake itu adalah sebuah tes ya. Jadi sebuah tes di mana kita itu pengen meriksa kayak seberapa sih jumlah T3 yang beredar di dalam edaran darah. Caranya gimana kita pakai tesnya? Jadi kan hormon tiroid itu kan punya iodin ya. Dan iodin itu kan suatu zat kimia yang ada bentuk radioaktifnya. Jadinya kita pasang iodin radioaktif di T3. Oke, kita udah siapin tuh T3 radioaktif nih. Kita siapin, kita injeksi ke seseorang. Kita injeksi ke seseorang. Nah, pada saat T3 itu bersirkulasi di dalam darah, karena tiroid itu dia tuh nggak bisa bersirkulasi secara bebas, maka dia harus ikatan dong sama yang namanya TBG, thyroid binding globulin. Oke, sampai situ, karena T3 yang radioaktif tadi dia udah masuk ke dalam darah, dia akan segera nyari nih, kayak, woi aku pengen nyari TBG gitu, aku harus segera berikatan. Kalau misalkan dalam kondisi orang yang hipotiroid karena ada autoimmune destruction, maka kalau dia hipotiroid, otomatis TBG-nya kosong dong. Slot di TBG bakal banyak. Jadinya T3 radioaktif akan banyak yang nempel ke TBG. Oke, sampai sini aman ya. Jadi T3 yang radioaktif tadi pas diinjeksi, dia banyak masuk darah, pas dia tahu kayak, wah ini TBG pada kosong nih, mana ini T3 penghuni asli pribumi ini. Karena distraction tiroid ya, jadi T3 pribuminya itu rendah, akhirnya TBG-nya banyak yang lowong. Akhirnya T3 radioaktif itu langsung ikat sih TBG. Nah, sampai situ udah. Nah, kita masuk ke next step, yaitu kita masukin resin. Resin kita masukin ke tubuh orang ini tadi. Resin itu fungsinya untuk mengikat atau untuk menguptake T3 radioaktif yang masih bebas. Nah, karena orang-orang dengan autoimmune destruction of thyroid tadi dia hipotiroid, maka T3-nya kan rendah. T3 pribumi maksudnya. T3 pribumi rendah. Akhirnya si TBG kan tadi kan lowong kan. Akhirnya T3 radioaktif kan banyak ikat tuh ke TBG yang lowong tadi. Sehingga T3 radioaktif yang masih bebas itu sedikit. Sehingga pas kita masukin resin, yang dimana resin ini fungsinya untuk mengikat yang masih bebas, maka T3 resin uptake-nya akan rendah. Jadi T3 resin uptake itu kita pengen mendeteksi sebenarnya TBG itu lowong apa enggak toh. Gitu. Kalau TBG-nya lowong, T3 radioaktifnya banyak yang berikatan dengan TBG. Nah, karena banyak berikatan dengan TBG, maka T3 yang radioaktif yang tersisa untuk diikat dengan resin itu akan rendah. Makanya T3 resin uptake-nya itu bakal menurun juga. Gitu. Aman enggak? Paham, Mas. Bisa jadi bagus. Oke, mantap. Sip. Next, Alfa. Oke, ini adalah untuk kunci jawabannya ya. Oke. Next. Oke, mantap. Ya mungkin itu dulu dari aku mungkin sampai segini atau dari semuanya dia mau ditanyakan terlebih dahulu kah? Belum aku akhirin. Mau bahas yang kondisi kemarin dong. Oh, iya kondisi yo. Kondisi kemarin itu apa aja? Reninnya, renin, terus apa? Apa sih itu kemarin di kon itu? Saya lihat di Postanjo ya. Oke, jadi Con syndrome itu kan dia tuh hiperaldosteron ya. Jadi tapi kemarin kayak banyak benar kok terkait tak lihat tuh kayak kalian pada benar semua ya terkait Con syndrome. Jadi Con syndrome itu dia itu hiperaldosteron ya. Jadi dia itu hyper secreting mineralocorticoid. Jadi kayak regio atau zona glomerulosanya itu kayak terlalu banyak mensekresi gitu loh. Jadi kayak kita mintanya dikit tapi dia terlalu ngasih banyak gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat di Con syndrome, kemarin tuh yang ditanyain apa aja? Blood pressure, renin sama serum potasium, blood pressure sama renin. Oke, yang pertama adalah serum potasium. Sebenarnya kalau misalkan hiperaldosteron atau di syndrome kita bisa langsung aja bilang dia sebagai hiperaldosteron. Kalau hiperaldosteron, ingat aja kayak hiperaldosteron metabolic alkalosis. Itu harus satu paket pokoknya.
hiperaldosteron, metabolic alkalosis. Karena apa? Ya itu tadi. Kita itu kalau pakai aldosteron, kita reuptake atau kita reabsorb natrium. Kalau kita reabsorb natrium, ya wes kita tuker pakai H+ sama K+. Jadi serum K+ akan turun juga kalau misalkan dalam Down syndrome. Dan nanti serum H+ juga akan turun, makanya terjadi metabolic alkalosis juga. Terus karena ada peningkatan natrium di dalam darah atau hipernatremia, maka blood pressure juga akan ikut naik ya, karena terjadi peningkatan air yang ikut sama natriumnya tadi. Kemudian karena ada hiperaldosteron ya, maka renin juga akan turun karena dia ngerasa kayak, loh, kira sistem nggak perlu gilaan gitu, aku lah pemain gini, aku gak perlu kerja aku lah gini. Jadi dia ngerasa kayak, aku kayak udah gak perlu kerja, wes gak apa-apa wes, jadi aldosteronnya aja udah bisa kok gitu. Padahal kan sebenarnya kan untuk memproduksi aldosteron, kita perlu renin sebagai prekursor awalnya gitu. Ini perlu renin dulu. Renin dia mengaktifasi angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin 1 pakai ACE, angiotensin 2. Angiotensin 2 baru ke aldosteron. Ya, tapi di sini renin belum ngapa-ngapain, aldosteron udah tinggi kan, nggak aku lapor deh gini kan. Akhirnya dia kayak ya udah, dia akan menurunkan si ginjal, si sel lacis ya, JG sel itu akan menurunkan produksi dari reninnya itu. Amat tapi kayak kemarin banyak bener. Jadi decrease. Kemarin ya jawabannya gitu semua. Tuh. Oke, mantap. Oke Oke, guys, terima kasih yang mau Deva. ditanyakan lagi? Oke. Mau ditanyakan lagi? Oke, kalau misalkan tidak ada, ya intinya adalah endokrin itu penuh dengan logika ya. Nggak yang sebanyak hafalan itu, karena kebanyakan soal yang dikeluarkan di endokrin itu pasti nanti kebanyakan terkait tentang regulasi. Jadi kayak main logika dan kayak penalaran gimana ini efeknya. Ya mungkin kalau misalkan nggak ada yang menceritakan lagi, aku izin mengakhiri pertemuan. Aku kembalikan ke Ulfa mungkin ya. Terima kasih guys. Assalamualaikum. Oke, saya tutup sekalian aja ya. Oke, sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita akhiri dengan doa ya. Semoga sedikit ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini dengan semangat belajar dari teman-teman semuanya juga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa terpakai terus untuk kedepannya sampai jadi dokter atau jadi peneliti mungkin dari beberapa dari kalian, dan juga semoga bisa meningkatkan semangat belajar untuk kedepannya juga. Berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Oke, tiada kata cukup dalam berdoa. Silahkan dikerjakan untuk prosesnya, cuma 4 soal lah kayak gitu guys. Dan true or false, jadi gampang. Oke, makasih banyak Deva. Terus makasih juga buat teman-teman yang udah hadir pada kesempatan kali ini. Jangan lupa dikerjain kuisnya ya. Bakal ada hadiah menarik. Terima kasih semua. Kalau sudah selesai kerja kuis, boleh live. Terima kasih Terima kasih. guys.